Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut mengenai momentum turunnya Al-Masih Isa, Dajjal, dan Imam Mahdi. Di dalam Nubat, fitnah Dajjal ini telah memapar seluruh manusia. Sedangkan Dajjal ini Al-Masih, pemain gelombang. Tidak merusak fisiknya, tapi merusak gelombang kesadaran manusia. Maka yang bisa menyelamatkan manusia pun adalah pemain gelombang. Yang mengupdate ilmu gelombang adalah dengan sebutan Al-Masih. Sama-sama gemblengan malaikat Jibril. Makanya yang bisa menandingi Dajjal adalah Al-Masih Isa. Tapi tidak ada cerita tentang bagaimana Dajjal itu, ya toh. Bagaimana ceritanya, terbunuhnya seperti apa, kan tidak ada. Demikian juga Imam Mahdi mempunyai pasukannya dan memimpin peperangan. Tapi tidak ada penjelasan siapa lawannya ya. Ini agak unik ya. Imam berarti ada makmum, kabarnya ada pasukan. Tapi siapa lawannya dan peperangan seperti apa? Itu pun tidak ada kabar ya. Demikian juga peperangan antara Al-Mahdi Isa dengan Dajjal ya. Kemudian ceritanya Al-Mahdi Isa. Ini membunuh Dajjal ya. Tapi dengan cara apa dan sebagainya itu tidak ada ceritanya. Intinya yang bisa membunuh Dajjal adalah Al-Masih Isa. Kenapa kok bukan Nabi Muhammad? Ya. Kenapa kok harus Nabi Isa? Artinya ini bukan membunuh sosok fisik, tapi membunuh propaganda, titik daya, sihir. Fitnah yang sistematis, masif, yang dampaknya ini menurunkan gelombang sadar manusia. Gelombang yang bukan fisiknya merusak gelombang kesadaran manusia. Dan yang diturunkan untuk membendungnya adalah Al-Masih Isa. Walaupun kisahnya membunuh Dajjal, tapi logikanya Dajjal bukan sosok fisik, tapi sosok mitologi. Maka membunuh Dajjal adalah membunuh propagandanya. Dan dua-duanya sama-sama Al-Masih. Itu artinya peperangan Al-Masih di dunia. Deng-deng. Dan ini persis seperti yang kami sampaikan di edisi yang kemarin. Perang bintang, perang langit yang kemudian terjadi di dunia. Perang Qadim yang dulunya terjadi di akhirat, ini kemudian turun ke dunia ya. Tapi bukan sosok fisik antara Nabi Isa dan Dajjal. Ada dua orang berkelahi gitu, wah kayaknya nggak mungkin ya. Kemudian Dajjal dibunuh ya. Karena Dajjal ini tipu daya ya kepada seluruh manusia. Alokanya ini bukan sosok fisik nah. Dajjal itu adalah sosok mitologi. Dan peperangan itu bukan peperangan dar-dor, bukan ya. Tapi perang bintang, perang Qadim, perang gelombang, perang dimensi yang terjadi di dunia. Dan kembali ke Imam Mahdi. Imam berarti ada makmum. Mahdi artinya diberi petunjuk, memberi petunjuk dan menunjukkan. Dan digambarkan dia ini ada pasukannya dan perang. Tapi tidak ada keterangan siapa lawannya. Bisa jadi ini adalah perang propaganda. Yang tadi Dajjal bisa jadi tidak sosok fisik ya, tapi sosok mitologi ya. Imam Mahdi, sebutan nama Imam Mahdi pun bisa jadi adalah sosok mitologi. Orangnya pun manusia biasa di dunia. Tidak memiliki nama, akulah Imam Mahdi. Tidak. Demikian juga Nabi Isa, Al-Masih, akulah Nabi Isa, tidak. Dajjal pun demikian. Aku ini Dajjal, tidak. Turun di terminal dari Gojek sudah pasti dihantam massa. Ya toh, boro-boro mau tipu daya turun dari Gojek sudah digebukin massa. Loh kenapa digebukin? Kamunya Dajjal loh, kok kamu tahu? Kamu matamu satu, arti kamu kafir. Itu kan Dajjal loh ya. Boro-boro mau tipu daya seluruh manusia, kalau kayak gitu ya. Mitologi, dan ya. Kedatangan Mahdi ini berhubungan dengan baiat yang dinobatkan di sekitar Ka'bah Baitullah. Ya, dia dibaiat ya, dia pun membaiat. Ini ilmu tentang baiat yang sering kami sampaikan. Ilmu gelombang, ilmu kodim, ilmu roh. Ini dibaliknya baiat ini tentang tauhid. Tauhid dibaliknya iman, bukan dibalik merek ya. Bukan dibalik merek Islam, bukan dibalik merek Yahudi, Nasrani. Imam Mahdi ini membawa bendera tauhid, bukan memakai nama merek tertentu. La ilaha illallah. Dia membawa agama tauhid ya, yang menyatukan seluruh agama samawi di alam baharu. Merek Islam, merek Nasrani, merek Hindu, merek Buddha menjadi seluruh agama. Maka Imam Mahdi ini juga disebut Satropiningit. Nah ini Satropiningit ini kan kejawen. Imam Mahdi pun beragama kejawen dong. Atau juga kalau Yahudi menyebutkan Mesia, oh berarti Imam Mahdi Yahudi dong. Atau reinkarnasinya Krishna. Karena bisa menyampaikan ketika jahiliyah, aku akan terlahir kembali. Berarti Imam Mahdi Hindu dong. Sedangkan Imam Mahdi pun diterangkan di dalam Quran Islam. Berarti Imam Mahdi Islam dong. Imam Mahdi itu ya Hindu. Ya kejawen, ya Islam, ya Yahudi. Atau Nasrani menyebutkan kedatangan juru selamat. Nasrani juga. Aku jadi bingung ini. Jadi Imam Mahdi itu agamanya kira-kira ya Islam kah? Atau Yahudi kah? Nasrani? Kah? Kejawen kah? Kita cek ya, apakah betul seluruh agama mengabarkan nubat tentang ini. Ini adalah perang bintang yang terjadi di dunia, tapi sosoknya tidak memakai nama ikonik Nabi Isa. Oh, jelas akhir zaman gak boleh memakai nama Nabi.
Gak mungkin dong mengenalkan diri, ya aku ini Nabi Isa. Oh bohong, gak mungkin ya. Atau juga ya aku ini Dajjal, udah dipukulin orang ya, atau Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi ini ya mempunyai pasukan dan perang. Lawannya kan tidak diceritakan. Bisa jadi dia adalah pasukan yang menyampaikan petunjuk, bukan cerita tapi petunjuk. Ketik di Google apa itu definisi Mahdi. Mahdi pun dia ini imam. Berarti imamnya orang-orang yang menyampaikan petunjuk. Dan ada pasukannya siapa? Pasukan yang menyampaikan petunjuk. Ini berarti perang itu adalah perang propaganda, menyampaikan petunjuk tentang tauhid. La ilaha illallah, tidak terkotak-kotak dengan merek-merek agama apapun. Perbedaan dapat terlihat seluruh umat Indonesia, menyampaikan petunjuk ya. Peperangannya itu adalah perang propaganda ya. Dan ini persis seperti yang disampaikan oleh Nabi. Kalian nanti akan menghadapi ahli kitab. Dan yang harus kalian kerjakan nanti adalah kenalkan terlebih dahulu cara menyembah Allah. Ya, demikian. Padahal orang-orangnya adalah ahli kitab ya. Maka ini adalah perang propaganda, menyampaikan petunjuk kepada propagandanya ahli kitab. Tentang ini akan kita terangkan di hadis yang lain ya, biar tidak terlalu panjang dan tidak lelah ya. Yang jelas ya, ini adalah perang bintang. Manusianya bukan memakai bernama Imam Mahdi atau Al-Masih Isa. Kemudian bernama Dajjal si mata satu, oh bukan. Ini perang dimensional. Perang langit, perang kodim, perang bintang yang terjadi di dunia, perang propaganda, perang gelombang, will. Dan Dajjal yang dibunuh itu bukan manusianya, tapi propagandanya. Karena Al-Masih Dajjal dengan tipu dayanya yang bisa membunuhnya adalah Al-Masih juga. Dan itu Nabi Isa ya, Al-Masih. Dan bunuh-membunuhnya ini bukan manusia dengan manusia. Tapi propaganda kodim rendah akan dihancurkan oleh kodim tinggi. Al-Masih Dajjal akan dihancurkan oleh Al-Masih Isa. Sedang kesempurnaan Nabi Muhammad tetap sempurna ya. Makanya diturunkan bukan Nabi Muhammad tetapi Nabi Isa. Karena zaman itu yang hilang adalah mata rohani manusia. Ilmu hakikatnya yang hilang ya, mata sebelah ya. Orang hanya ada di level syariat saja agamanya. Maka untuk kembali kepada marifat yang diturunkan adalah pembawa metodologi hakikat, langit, kodim. Itu yang diturunkan. Dan silahkan cek, Yahudi adalah cenderung agama syariat. Nasrani adalah cenderung agama hakikat. Sedangkan Islam adalah paduan keduanya yaitu marifat. Maka ketika Islam yang harusnya marifat turun jadi syariat, maka yang hilang adalah hakikatnya. Maka ketika mata ruhani hilang, ilmu hakikat hilang. Orang hanya tenggelam di syariah saja. Maka yang diturunkan adalah hakikat yang dibawa oleh Rasulullah Isa Al-Masih dan bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tetap makom yang sempurna arwahul muqaddasah. Maka Nabi Isa pun turun pun memakai syariat Muhammad. Demikian dinubatkan. Clear dan done. Perang bintang, perang langit, perang kodim, Star Wars. Yang terjadi di dunia ketika munculnya kedatangan Al-Masih Isa di dunia yang membawa metodologi kodim menjadi ilmu yang terurai, ilmiah detail, dan menyelamatkan sebanyak-banyak manusia. Dan ketik di Google, Quran setelah Bani Israel membuat kerusakan besar di dunia. Yang kedua. Sedangkan semua propaganda di baliknya kiblat sosok metodologi Dajjal adalah Israel merusak dunia, merusak sistem, merusak semuanya. Dan ini telah terjadi di mana-mana. Inilah kerusakan dunia diakibatkan Bani Israel. Kerusakan di dunia. Yang tokoh figurnya, sosok mitologinya adalah Dajjal. Ini telah terjadi. Dan telah turun manusia yang menyampaikan metodologi kodim ke dunia. Metodologi langit, ilmu langit. Yang tadinya adalah ibarat ilmu yang terpendam di dasar lautan dalam. Kemudian dia menyampaikan kepada semua manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa membantah. Berarti semua manusia. Awan ini sulit, tidak terjangkau, tidak terbayangkan ya. Ada di alam kodim. Kemudian diturunkan oleh manusia. Yang ini gambarannya adalah sosok figurkan mitologi menjadi sosok Al-Masih Isa adalah sosok manusia yang membawa teknologi Al-Masih atau teknologi gelombang, teknologi akhirat, teknologi game ke dunia. Dan kemudian di ayat yang lain, kemudian setelah itu manusia akan berbondong-bondong masuk agama Allah. Clear dawn. Demikian ya yang bisa kami sampaikan. Jangan terlalu panjang biar tidak mabok ya. Ini adalah tentang metode kodim Tarikat Naksabandia Kholidiyah Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.